Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansyah Maulana Malik dengan NIM B02211048. Hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan dalam naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah. Naskah ini merupakan naskah yang berbentuk sastra kitab yang menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Arab yang digunakan pada awal naskah dan beberapa istilah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, ikhtisar dari naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah. Sejauh ini yang sudah saya transliterasi, saya mendapati ikhtisar isi dari naskah yaitu menjelaskan tentang 20 sifat wajib dan mustahil Allah, kemudian 20 sifat wajib Allah yang terdapat pada kalimat tahlil, dan itu juga dibagi menjadi 4 lafaz, yaitu lafaz la, lafaz ilaha, lafaz ilah, dan lafaz Allah atau lafaz Allah. Kemudian selanjutnya yaitu 4 sifat wajib dan mustahil milik Rasulullah. Kemudian selanjutnya tempat penyimpanan naskah. Naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah ini tersimpan dalam koleksi naskah program arsip yang terancam punah di British Library. Naskah ini merupakan koleksi naskah Bima Museum Samparaja dan juga dapat diakses secara daring melalui alamat link yang tertera berikut. Selanjutnya, kondisi dan keadaan naskah. Kondisi naskah secara keseluruhan dalam keadaan baik. Naskahnya masih utuh dan lengkap. Tidak ada lembar yang hilang, namun ada beberapa kerusakan. Terdapat sedikit sobekan di beberapa halaman, namun tulisannya masih terbaca jelas. Tidak terdapat jamur maupun serangga, dan jilidan pun masih dalam keadaan baik. Sampul yang digunakan yaitu sampul karton tebal yang berwarna biru muda, yang dapat kalian lihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu jenis khot yang digunakan. Khot sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu al-khot yang artinya garis atau tulisan tangan. Jenis khot yang digunakan dalam naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah yaitu jenis khot sulus. Selanjutnya, tanda koreksi pada naskah. Pada naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah ditemukan tanda koreksi yaitu berupa sisipan kecil di atas atau di samping secara vertikal pada tepi halaman dan juga pada atas huruf atau aksara Jawi. Selanjutnya, warna tinta pada naskah. Warna tinta pada naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah terdapat 2 warna tinta, yaitu warna tinta hitam yang digunakan pada keseluruhan teks naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah, dan juga tinta warna merah yang digunakan pada awal naskah yaitu pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan juga beberapa istilah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, gaya penulisan. Pada naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah memiliki beberapa jenis huruf H dan huruf lam. Salah satunya huruf H yang hanya berupa coretan yang menempel pada huruf sebelumnya yang dapat kita lihat pada lafaz atau kalimat atau kata 20. Kemudian pada serta huruf lam yang hanya berupa coretan yang menempel pada
bagian atas huruf sebelumnya yang dapat kita lihat pada lafaz wa ta'ala. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Pada naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah tidak ditemukan adanya penggunaan tanda baca. Namun, terdapat kata yang menjadi tumpuan sebagai pembatas antar kalimat maupun antar paragraf, seperti kata maka dan adapun. Kemudian, kumpulan surat dalam Quran yang terdapat pada naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah. Dalam naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah itu terdapat beberapa surat dalam Quran. Berikut surat dalam Quran yang terdapat naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah. Yang pertama yaitu Quran surat An-Naba ayat 37. Itu menjelaskan tentang sifat wujud. Kemudian selanjutnya Quran surat Al-Hadid ayat 3 itu menjelaskan tentang sifat qidam. Selanjutnya Quran surat Ar-Rahman ayat 26 yang menjelaskan tentang sifat baqa. Kemudian selanjutnya Quran surat Asy-Syura ayat 11 itu menjelaskan tentang sifat mukhalafatu lil hawadisi. Selanjutnya Quran surat Al-Ankabut ayat 6 yang menjelaskan tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Selanjutnya Quran surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang sifat wahdaniyah. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang menjelaskan tentang sifat qudrah. Kemudian Quran surat Al-Buruj ayat 16 yang menjelaskan dari sifat iradat. Kemudian selanjutnya surat Al-Furqan ayat 58 yang menjelaskan sifat hayat. Kemudian yang terakhir yaitu Quran surat An-Nisa ayat 164 yang menjelaskan sifat kalam. Kemudian selanjutnya yaitu kumpulan kata sukar. Dalam naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah terdapat beberapa kata yang mungkin kurang atau sukar dipahami oleh khalayak umum. Bisa dikarenakan itu merupakan bahasa Arab ataupun istilah dalam bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh khalayak umum. Berikut beberapa kata sukar yang terdapat pada naskah kitab pengetahuan sifat Allah dan Rasulullah beserta penjelasannya, yaitu yang pertama santabi yang berarti permisi, kemudian petalah itu berarti lapis, kemudian wujud itu merupakan sifat Allah yang artinya ada, kemudian qidam itu sifat Allah yang artinya sedia, kemudian baqa artinya adalah sifat Allah yang bersifat kekal. Kemudian selanjutnya mukhalafatul lil hawadisi itu sifat Allah yang berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kemudian selanjutnya qiyamuhu binafsihi itu artinya sifat Allah yang dapat berdiri dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu sifat atau wahdaniyah itu sifat Allah yang berarti esa. Kemudian qudrah yang artinya sifat Allah yang kuasa. Dan yang terakhir bebal itu adalah bodoh. Baik, cukup sekian. Terima kasih.
Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya tadi terdapat kekurangan dan kesalahan kata yang lainnya. Dan juga video ini diunggah guna memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah bahasa naskah yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Istadianta MS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.